Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Uangnya masih ada atau hutangnya malah bertambah? Kita jumpa lagi nih. Buat yang baru jumpa, salam jumpa. Kali ini kita bahas film The Boy Next Door. Film ini dirilis pada tahun 2015. Film ini bergenre erotic thriller. Film besutan Rob Cohen ini diperankan oleh Jennifer Lopez dan beberapa artis keren lainnya. Film ini menceritakan seorang guru sastra klasik yang bernama Clary bercocok tanam dengan seorang murid bernama Noah, pemuda tampan atletis yang mampu membangkitkan gairah Clary. Kehadiran Noah seakan mengisi kegundahan Clary yang sedang dalam proses perceraian dengan suaminya Garrett, yang tertangkap basah berselingkuh dengan sekretarisnya. Namun kesenangan singkat Clary berubah menjadi petaka. Noah ternyata begitu terobsesi pada dirinya. Lalu bagaimana Clary menghadapi Noah yang terobsesi dengan dirinya? Mampukah ia selamat dari segala teror Noah? Yuk kita gaskan saja ke alur ceritanya. Film dibuka yang memperlihatkan Clary berolahraga, percecokan dengan suaminya 8 bulan yang lalu, terus ia ingat. Suatu hari Clary didatangi Vicky teman gurunya. Vicky merasa gemes karena Clary tak kunjung membuat Garrett menandatangani surat cerai itu. Vicky terus mengintimidasi Clary, namun Clary tidak suka dengan cara Vicky itu. Sepertinya Clary masih mencintai Garrett suaminya. Di hari ulang tahun Kevin, Clary dan Garrett bertingkah laku seolah mereka baik-baik saja di hadapan anak mereka itu. Di sela acara, Garrett mengajak Clary untuk berkemah seperti dulu. Kevin turut membantu ayahnya mengajak Clary. Namun karena belum memaafkan perselingkuhan suaminya itu, Clary pun menolak ajakan itu. Pagi harinya, Clary dan Kevin berencana pergi menemui dokter alergi terbaik di Valley untuk mengobati alergi Kevin. Tapi pintu garasi mereka mendadak macet. Lalu muncullah seorang pemuda yang gagah, yang bernama Noah, yang merupakan keponakan Tuan Sanborn, tetangga sebelah rumah Clary. Noah kemudian membantu Clary mengangkat pintu garasi, kemudian menawarkan diri untuk memperbaikinya. Dia lalu mengajak Kevin ke toko perkakas untuk membeli alat-alat yang diperlukan. Pada Clary, Tuan Sanborn menceritakan Noah sudah tidak memiliki ayah dan ibu karena kecelakaan. Di toko perkakas, Kevin mendadak gugup saat harus pergi ke kasir karena di sana ada Ali, gadis yang dia sukai di sekolah. Tapi Noah meyakinkan Kevin untuk memberanikan diri menghampiri Ali. Saat Kevin di kasir, datang 3 orang temannya yang sepertinya sering merudung Kevin di sekolah. Ali mengusir mereka, sedangkan Noah diam-diam memandang mereka dengan penuh arti. Saat sedang memperbaiki garansi, Noah menceritakan kejadian di toko perkakas kepada Clary. Clary pun memberitahu Noah tentang fakta anehnya itu. Dulu saat Kevin di taman bermain, lehernya tersengat lebah. Karena panik, ia pun mengompol. Malamnya, saat menutup tirai jendela, Clary memperhatikan Noah yang sedang membantu membentukkan posisi tidur pamannya. Clary secara diam-diam terus-menerus memperhatikan Noah. Ia terlihat mengagumi fisik Noah yang atletis. Seperti saat Noah bersama Kevin memperbaiki mesin mobil. Saat Noah menatapnya, Clary salah tingkah. Noah diundang makan malam oleh Clary sebab Tuan Sanborn paman Noah sedang dirawat di rumah sakit. Clary mengundangnya karena Noah sendirian di rumah. Setelah selesai makan, Noah menawarkan diri untuk masuk kelas sastra. Noah sebenarnya sudah berusia 20 tahun, tapi karena kecelakaan yang dialami setahun sebelumnya, dia jadi tinggal kelas dan terpaksa mengulang kelas terakhir di SMA. Namun, Vicky merasa ada yang janggal yang melihat Noah tertarik dengan kelas sastra klasik dari Clary. Noah kemudian menceritakan karya sastra klasik. Noah dan Clary bergantian menceritakan karya sastra klasik dengan penyairnya. Mereka mulai terlihat akrab. Sementara Kevin dan Vicky malah bingung dengan topik pembicaraan mereka itu, karena mereka tak paham sastra. Sorenya Kevin dijemput ayahnya untuk menghabiskan libur di hari buruh, sementara Clary hanya diam di rumah. Menggunakan kesempatan itu, Noah pun mengencar mendekati Clary. Saat sedang bersantai, Noah datang membawa hadiah sebuah buku karya sastra yang langka. Clary sempat menolaknya, karena Noah beralasan sebagai ucapan terima kasih karena selalu diundang makan malam di rumah Clary. Clary pun menerima hadiah itu. Malam pun, karena tak ada anak dan calon mantan suaminya, Vicky mengajak Clary mengikuti kencan buta. Sebelum bertemu teman kencannya, Clary mencoba berpenampilan semenarik mungkin. Namun saat itu, dari jendela, Clary memperhatikan Noah yang sedang membersihkan diri.
Namun karena lengah, ia kepergok oleh Noah. Clary pun salah tingkah. Di tempat kencan buta, rupanya teman kencan buta Clary yaitu Danny tidak menghargai profesi Clary sebagai pengajar sastra klasik. Clary pun meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Clary sangat gelisah. Di saat itu, handphonenya berdering. Rupanya Noah merayu Clary untuk makan malam bersama di rumah Tuan Sanborn. Setelah makan, mereka ngobrol ringan. Entah sedang kerasukan apa, Clary tak terlalu menolak saat Noah mulai memetik buah pepayanya. Meski bibir Clary mengatakan penolakan, tapi reaksi tubuhnya berbeda. Dan ya, mereka pun bergenjotan. Clary benar-benar melayang saat batang singkong milik Noah tertanam di kebun milik Clary. Noah begitu bersemangat menikmati apel embem milik Mamah Gori itu. Paginya, Clary terbangun dan menyesali perbuatannya semalam dengan Noah. Meski Noah meyakinkan tidak ada yang salah, Clary tetap merasa semua itu tidak benar. Noah emosi dan memukul dinding. Clary terkejut, tapi kemudian mengobati luka di tangan Noah. Kevin pulang diantar Garrett. Garrett tak langsung pulang. Kevin meminta ibunya mengajak sang ayah makan malam bersama. Meskipun Clary yang sedang gelisah atas kejadian bersama Noah, ia tetap mempersilahkan Garrett makan malam di rumahnya. Kemudian, tiba-tiba saja Noah muncul, membuat Clary semakin gugup. Setelah Noah pulang, Garrett meminta Clary untuk menunda perceraian dan memberikan sedikit waktu agar hubungan pernikahan mereka masih bisa dipertahankan. Di sekolah, Clary terkejut karena Noah benar-benar masuk ke dalam kelas sastra klasiknya. Clary keberatan dengan keputusan kepala sekolah itu, namun Ed, kepala sekolah Clary, mengatakan kalau Clary lah yang merekomendasikan Noah dengan menunjukkan salinan email darinya yang berisikan tentang permohonan Clary yang memasukkan Noah ke dalam kelasnya. Saat pulang, Noah membuntuti Clary. Hal itu membuat Clary sangat marah. Di rumah, Clary memperhatikan keaslian surat yang berisi rekomendasikan Noah di kelasnya. Clary bingung karena merasa tidak pernah mengirim email seperti itu. Clary kemudian bertanya kepada Kevin mengenai emailnya itu, tapi Kevin benar-benar tidak tahu. Lalu, tiba-tiba muncul Noah dari luar rumah dan mengajak Kevin. Sebelum keluar, Clary menyuruh Kevin untuk tidak membiarkan Noah makan malam bersama dengan mereka lagi. Di sela-sela bermain tembak, Noah menghasut Kevin untuk membenci ayahnya yang selingkuh. Kevin terpengaruh dan mulai bersikap serta berkata kasar kepada ayahnya yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Kevin tak lagi berantusias bercerita dengan ayahnya, dan kini Kevin tak lagi mengikuti les komputer. Ia sekarang lebih berfokus dengan tinju seperti yang disarankan Noah. Di tempat latihan tinju, Noah terus memprovokasi Kevin. Kevin pun semakin marah. Lalu penyakitnya kambuh lagi. Untung saja Noah cepat menanganinya. Saat di sekolah, Clary mendapat kiriman bunga dengan kartu yang tertulis, "Berilah aku peluang lagi." Karena menganggap Garrett mengirimkan bunga itu, Clary lalu menelpon Garrett. Namun dari suara telepon Clary, Garrett tidak melakukan itu. Clary menutup telepon itu. Clary lalu mencari Noah dan menegur untuk tidak bersikap ceroboh. Namun Noah hanya beranggapan itu sebagai permintaan maaf. Welcome, by the way, for saving your son. And I need you to go to a movie with me. Kevin coba mengajak Ali, wanita idamannya, untuk menonton bareng. Namun Ali sempat menolaknya. Karena melihat ada Noah bersama Kevin, Ali memberikan kesempatan pada Kevin untuk berkencan dengannya saat acara sekolahan. Sementara malamnya, Clary dan Garrett terlihat pulang dari jalan-jalan. Di dalam rumah, Garrett coba menggoda Clary untuk bercocok tanam, namun Clary menolaknya. Noah yang mengira Garrett bermalam dengan Clary menjadi cemburu. Malamnya ia tak tidur. Ia terus membayangkan saat bercocok tanam dengan Clary. Noah mulai menunjukkan perilaku kasarnya.
Dia memukuli Jason yang terus mengganggu Kevin. Saat dilerai oleh Vicky, namun Noah tak peduli. Fakta baru terungkap, ternyata Noah dikeluarkan dari sekolah lamanya akibat tingkah kasarnya pada guru. Vicky yang sebagai wakil kepala sekolah lalu mengeluarkan Noah dari sekolah. Malamnya, Kevin bergegas pergi ke acara sekolahan. Kevin kemudian bertemu dengan wanita idamannya. Sementara Clary disuruh alih ke toilet karena toilet sekolah mengalami kebocoran. Saat Clary tiba di sana, Clary melihat grafiti di dinding yang menulis bahwa ia pernah bercocok tanam dengan anak muridnya. Kemudian Noah muncul lalu memaksa Clary untuk bergenjotan. Clary melawan tindakan kasar Noah itu. Saat terbangun dari tidurnya di saat subuh, tanpa sengaja Clary melihat Noah sedang bercocok tanam dengan Ali. Sialnya, rupanya Ali hanya ingin mendapatkan Noah. Ternyata keduanya telah bekerja sama. Di sekolah, sikap kasar Noah kembali ditunjukkan dengan memajang foto bercocok tanam mereka di ruangan kelas Clary. Untung saja Clary dapat menangani semuanya itu. Saat pulang sekolah, Kevin dijemput oleh ayahnya dan Kevin diizinkan untuk menyetir. Di dalam mobil, Kevin merasa kesal dengan ayahnya yang membiarkan Clary menjalani hari-hari penuh penderitaan. Karena emosi semakin memuncak, Kevin terus menanjaki gas. Tapi sayang, karena remnya blong, keduanya pun kecelakaan. Untung saja keduanya tidak mengalami luka serius. Saat di rumah, Noah kembali menunjukkan sikap obsesi pada Clary. Kali ini lebih nekat lagi dengan menggoda Clary, sementara Kevin dan Garrett ada di sana juga. Malamnya pun Clary mendatangi Noah. Di sana ia benar-benar marah atas sikap Noah itu. Namun pada Clary, Noah melakukan semua itu sebagai cintanya pada Clary. Ia merekam video mantap-mantap mereka sebagai tanda cinta. Lalu Clary menamparnya dan bergegas pergi. Paginya pada Vicky, Clary menceritakan semua perihal yang melibatkan dirinya dan Noah. Ia takut Noah akan menyebarkan video mantap-mantap mereka berdua. Vicky sebelumnya sempat kaget, namun ia memberi ide. Sepulang sekolah, ia coba mengalihkan perhatian Noah dengan mengendarai mobil milik Clary. Sementara Clary mengendap masuk ke rumah Noah. Karena takut ketahuan Noah, Clary bergegas mencari file video itu. Dan Clary berhasil menghapus seluruh file dalam laptop milik Noah. Clary berhasil kabur, sementara Vicky disekap Noah. Karena melihat sikap psikopat Noah, Clary kemudian mendatangi kantor polisi untuk menanyai terkait peristiwa orang tua Noah. Dan ternyata mobil ayah Noah mengalami kecelakaan sama seperti yang dialami Garrett dan Kevin. Di sini juga Clary menemukan fakta terbaru bahwa ayah Noah mengalami kecelakaan bersama selingkuhannya. Sementara ibunya meninggal akibat depresi. Ditipu daya Noah, Clary pun datang ke rumah Vicky. Saat tiba di sana, Clary melihat Vicky ternyata telah pergi untuk selamanya. Clary juga dihadapkan dengan Garrett dan Kevin yang diikat di lumbung milik Vicky. Rupanya Noah juga menganiaya Kevin dan Garrett. Karena Clary terus berusaha menyelamatkan keluarganya, Noah semakin brutal. Namun karena kebenaran selalu saja yang menang, maka kemalangan menimpa Noah. Dia tertimpa benda berat hingga tewas. Garrett dan Clary rujuk kembali. Ending yang sangat melendirkan. Adapun amanat di dalam film ini, ya janganlah bercocok tanam dengan tetangga. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih dan jangan lupa makan biar ada aknya.